Hey semua, ini Tania, host dari podcast Janda Bercanda, channel yang didedikasikan untuk para janda. Dari segi mental health, personal development, single parenting, relationships, dan femalepreneurship. Besar pentingnya untuk janda dan perempuan lainnya yang masih menikah ataupun single untuk mandiri dalam keuangan. Ngomong-ngomong relationship dan mapan keuangan, mau ngasih selamat untuk pengantin baru, Gojek dan Tokopedia. Semoga akur dan langgeng pernikahannya. Doa dari para janda untuk kedua unicorn bangsa kita ini. Dan ngomong-ngomong unicorn, di episode kali ini kita ngobrol dengan seorang pengacara merangkap femalepreneur yang tengah menciptakan sebuah app baru. Kecintaannya untuk binatang peliharaannya, tamu kita dan temannya tercetus ide untuk ciptakan sebuah app yang khusus untuk pet owners. Mungkin harapannya bisa jadi unicorn berikutnya. App-nya ya, bukan binatang peliharaannya. Dan mungkin ini bisa jadi inspirasi untuk pendengar Janda Bercanda lainnya untuk kerjakan hal yang sama. Sebelum lanjut ke wawancaranya, kalau suka dengan konten ini jangan lupa ya di subscribe, like, follow, dan komen atau DM masukannya. And without further ado, I present to you Vera Kurnia. Welcome to the podcast. We have Vera Kurnia, pengacara di Jakarta. Vera ini juga seorang yang sedang mendevelop pet app. Jadi app khusus untuk binatang peliharaan. Karena Vera sebagai pencinta binatang dan pemilik dari 3 Pomeranians pernah punya pengalaman pahit bahwa punya anjing yang sakit tapi resources untuk dokter hewannya terbatas. Jadi ada ide gagasan antara Vera dan co-founder pet app ini. Nah, co-foundernya adalah seorang dokter hewan juga untuk menciptakan pet app ini. Kurang lebih benar nggak tuh rangkumannya, Vera? Ya betul betul betul. Nah, saat ini pet app-nya ini sudah di tahap mana pengelolaannya? Kita sih masih, stuck di, developing-nya itu. Karena kan harus iOS dan Android, dan juga ada Hmm. developer front end dan back end-nya. Mm-mm. Pas pandemi, funding itu susah sekali, Mbak. Jadi kita Oke. itu kayak masih mencari angel dan segala macam. Waktu itu dapet nih sebelum corona nih, sebelum Covid, dia back out. Karena dia bilang, Hmm. "Aduh, kayaknya berat nih," karena kan untuk develop apps-nya sendiri dengan developer itu untuk 2 platform itu hampir 1 M ya, Mbak, ya. Belum Oke. lagi iya, belum lagi, marketing-nya, belum lagi macem-macem. Jadi kita tuh oke, kita mendingan, cari resources-nya ke, ini dulu deh, dokter hewan, kita listing dulu, ini qualified di mana, terus, reputasinya seperti apa, gitu. Mhm. Jadi kita mungkin, bergerak begitu dulu. Oke. Dan ke, itu sih, pet food manufacturers sih sebenarnya sekarang ini. Pet food manufacturers. Maksudnya dalam Heeh, mereka sebagai investor eee atau bagaimana maksudnya? kita tuh akan kerjasama kita seperti, mereka bikin, iklan lah. Kan Oke. biasa ada tuh, Purina apa segala macam gitu kan. Mhm. Oke. Apa iya, Jadi spesifik, platform ya untuk yang, food manufacturer. Karena tadi Vera juga menjelaskan bahwa untuk app ini sendiri nanti ada selain dokter hewannya bisa datang ke, eee pengguna pengguna app-nya itu, selain bisa dipanggil, dokter hewannya ke rumah, juga salah satu jasanya adalah untuk nutrisi daripada makanan untuk, pets-nya. Ini yang spesifik mungkin yang dimaksud untuk anjing dan kucing ya, kucing spesifiknya. heeh. Nah, Kita juga ada kemudian exotic animals sih. Nanti ada divisi exotic animals juga. tapi ya it's not really nutritionist, vet nutritionist Oh enggak, kalau heeh. untuk itu kan mereka Itu lebih spesifik ya ke makannya care-nya kalau ya. sini Iya, exotic oh, animals yang wah itu sih yang cenderung orang menyeleweng sebagai pet owners adalah kalau yang anjing sama kucing anjing dikasih dan kayak kucing, heeh, kayak heeh, nasi gitu kan. kasih nasi ataupun ya seperti itulah mungkin, Tulang, cenderung tulang yang nggak boleh, mmm, heeh. maksudnya tulang ayam, kalau tulang daging sapi kayak gitu boleh dong?
Kalau itu kan besar ya, Mbak, ya. Kalau tulang Iya, ayam, ikan tuh aduh bener-bener jangan, bisa choke dan mereka bisa iya. meninggal. Kalau kucing biasanya bisa kalau tulang ikan, kalau anjing ya nggak bisa ya? Oh, aku pernah ngelihat, Mbak, kucing ke-choke tulang ikan di mataku sendiri berdarah. Aduh, serem banget. Oh, itu kucing ibu kota kali, kalau kucing kampung sih biasanya masih bisa, Iya ya, Mbak, ya? masih masih mudeng mereka gimana cara makan ikan, tulang ikan. Sombong tuh kucingnya kalau udah nggak ngerti. Iya, yang Himalaya, yang Iya. cantik-cantik itu. Heeh, lu kebiasaan dikasih makan yang pellets sih, makanya nggak ngerti lu gimana cara makan ikan. Iya, Oh iya, itu udah kemanjaan, oke. iya. Sampai nggak ngerti. Oke, tapinya jadi ada fitur itu juga daripada, app-nya sendiri. Tadi, makanya mungkin it's, nice idea daripada pet food manufacturers untuk menjadi sponsor. Tadi lagi kita membahas juga mengenai apa nama app-nya sendiri, tadi lagi disebut yang belum dikasih nama tapi kemungkinan app name-nya adalah Halo, Pet. Hello Pet. Oke. Lucu. It's easy to remember. It's a good one, I Iya, think. It's a good name. kemungkinan itu sih, heeh. Untuk nanti pada roll out-nya, apakah itu hanya specifically di Jakarta ataukah di kota-kota besar lain di Jakarta atau bagaimana? Kita sih plan Jakarta, Surabaya, kota Aha, besar sih, Mbak, pada dasarnya, tapi kita start Jakarta dulu. Jakarta dulu. Oke, untuk roll Heeh. out-nya. Dan targetnya kira-kira kapan itu akan ready-nya? Eee, aku sih maunya awal tahun depan, karena kan Awal kita tahun iya, 2022. Oke. karena kan Oke. pandemi ini loh, aduh, padahal Ya. momentumnya di sini sebenarnya. Apa yang was preventing you from completing that? Funding-nya tuh eee, bener-bener susah, Oke. heeh. Bahkan even dari food manufacturers nggak bisa untuk help funding sekarang? Belum bisa sih, mereka paling mau pasang iklan juga kan Oke, funding-nya nggak seberapa ya, Mbak, ya, untuk, eee, developer dan macam-macam. oke. Oke, ini yang menarik ya untuk, pendengar Janda Bercanda karena di Janda Bercanda ada yang namanya Women on Money series. Jadi kalau orang yang punya ide, ini sudah lebih dari tahap ide, ini sudah tahap pelaksanaan, tahap udah mencari, mmm Eee, investor, udah tahap mencari funding, cari advertiser. Mungkin, Vera bisa cerita nih, kalau orang yang punya ide, mereka punya usaha, caranya approach, mencari walaupun itu pun sendiri struggle untuk Vera saat ini, tapi ini sudah tahapnya lebih lanjut ya. Tahap-tahapnya apa aja sih yang dikerjakan sama Vera dan co-founder untuk bisa sampai ada meeting dengan potential investor? Kalau kita sih awalnya harus ada pitch deck, karena aku kan lawyer juga, Mmm, banyak ngurusin startup. Jadi kita belajar dari sana juga, kita harus punya pitch deck. Pitch deck itu nanti kita buat, kenapa sih, apps kita beda sama yang lain, baru kita bilang, "Oke, cara monetize-nya ini loh. Nah, investornya siapa nih interested?" Nanti kita mulai, kalau aku kan mungkin ada beberapa kontak ya, yang, klien gitu kan. mhm. Ya, aku mulai kontak di sana, kalau misalkan, co-founder-ku, mereka akan ke manufacture, pet food dan macam-macam. Oke, oke. Jadi kalau saya dengar nih ya, dari idenya itu kemudian berdasarkan pengalaman profesionalnya, Vera yang juga biasa nge-drafting, mmm, eee, untuk klien yang lainnya pernah bikin juga pitch deck untuk clients atau enggak? Atau Pitch deck itu harus dari, biasa business development mereka. mhm, Tapi kebetulan karena aku kenal, teman-teman juga yang biasa buat pitch deck, mereka bantu tuh. oke. Heeh. What makes a good pitch deck? In your Eee opinion, kalau kan Vera udah sering nih lihat pitch deck ya, dan udah heeh. lihat samples. What makes a good pitch deck? Itu harus tell a story sih, story kenapa sih kita bikin ini.
Oke. Dari story-nya kita masuk ke marketnya. Berapa sih market pet Mhm. di kita spesifik di Indonesia ya. Mhm. Kita lihat dari sales pet food, kita lihat dari appointment di dokter, dan gimana sih cara kita monetize ini dan apakah kita bisa bersaing nih dengan existing. Oke. Jadi gabungan antara visi, fakta, dan go to market plan-nya, strateginya ya. Jadi Iya, biar yang diceritain nih jelas nih heeh, rencananya heeh, gimana sih gitu ya. Oke, jadinya biar brandingnya itu juga juga clear. Jadi sejauh ini Vera dan co-founder dan dibantu dengan teman-teman yang punya pengalaman bikin business development ya. heeh, App dan of course the app developers themselves. Itu tim app heeh. developernya berapa banyak orang? Kita sih sekarang masih satu, kebetulan dia itu masih kerja, jadi kita tuh harus outsource, harus cari lagi talentnya, Mhm. dan biayanya nggak kecil kan kalau misalkan kita mau ini jadi, kecuali kita mau beli jadi ya Mbak ya. Hmm. Cuman kan aku takutnya kalau misal ada bug, gimana nih fixnya gitu kan. Oke. Oke, ini lagi sekali lagi macam-macam tipe-tipe challenges yang kita harus dengarkan yang kemungkinan ada bagi orang yang kalau seandainya nih ada yang mendengarkan punya kepikiran, oh gue juga pengen nih punya bikin app sendiri. Ini nih dengerin ceritanya Vera nih. Banyak hal-hal yang harus disimak sebagai potential pitfalls and challenges untuk bisa maju ke depan. Tapi that's exciting. So basically sekarang udah bulan Mei, so you have 6 months, Iya, 6 to 7 months lah ya untuk dalam harapannya untuk roll out. I wish you all the best of luck untuk finding the investor. heeh. Jadi semua sekarang Thank ini you, thank you. effortnya kalau dibilang dalam persentase antara pitching dan developing the app itself itu proporsinya bagaimana saat ini? Mungkin pitching-nya lebih banyak ya, 80-20, karena developing-nya kan jelas nih kita mesti ada funding gitu kan. Mhm. Chicken and egg sih sebenarnya. Chicken and egg. Baru saya mau bilang juga, kan Iya, karena juga kalau seandainya app-nya juga ready to roll out, investornya juga nggak mhm, nggak segitu ragunya juga untuk pull the trigger juga. heeh. Dan juga kan dari pengalamanku, dari klien-klien dulu yang startup, mereka selalu pesen, "Eh, mendingan punya revenue dulu baru cari investor," gitu. Mhm, Karena kan mereka juga banyak yang, nggak survive ya setelah disuntik dana, even berapa juta dolar gitu loh, untuk mhm. startup loh, Mbak. Ini rencana revenue-nya dari apa? Dari membership model? Apa dari Kita sih, advertising atau dari apa? eee, dari advertising iya, terus marketplace kayak, eee, baju-baju pet yang lucu-lucu gitu kan. Itu Mhm, juga kita ngambil percentage, dan juga untuk bypass appointment, mhm, biasa kan dokternya tergantung nih, fee dokternya sekian, ya udah mhm. kita bypass, bisa nih petnya emergency mau bypass bisa, nah itu juga ada fee-nya gitu. Oke. Oke, so the booking fee-nya itu yang Heeh. bikin yang jadi di-collect. Oke. So menarik gitu. Kira-kira di estimasi volume penggunanya berapa banyak sih di Kita sih Jakarta? masih coba dari mereka yang baru mau adopt pet. Hmm. Eee, untuk dokter pet, samperin mereka aja untuk vaksin, kita Mhm. bisa ada revenue stream dari sana. Kita sih melihat ya ada lah beberapa juta, mestinya ada. Berapa juta pets in Jakarta? Iya, Oh really? Is that large? iya, The marketnya sangat-sangat besar. Oke. Berapa Dari juta yang pets? basic care sampai yang sultan gitu kan petnya. Berapa jutanya itu maksudnya dari apa? 1 juta, apa 100 juta, apa Oh 900 enggak, ribu? masih range-nya di 1 sampai 2 juta sih, Mbak. Oke, 1-2 juta. Oke. Ini bukan hanya dogs and cats ya, tapi dogs, cats, dan exotic animals tadi yang Vera Iya, bilang tadi. Oke. tapi nggak macan, nggak singa, kita juga agak serem ya.
Itu pertanyaan menarik sekali. Apakah Iya, ada maksudnya yang punya pets yang semacam exotic animal seperti itu? Saya cuma berpikir kayak mungkin kayak kayak, ular kadal, atau ya, ular, heeh. atau tapi adakah yang punya kayak tiger atau yang kayak Yang aku yang pernah denger sih, Mbak, tapi aku nggak berani itu ya, kasih nama gitu ya. Oh, si eh, A tuh piara buaya, kok buaya mungkin masih ada lah, ada tuh emang yang piara kalau buaya beruang gitu. dokter hewannya mesti ngapain sih kalau ada Makanya aku buaya? juga bingung, mungkin ngasih kambing kali ya, Mbak, ya? Hmm. Aku juga bingung, berani apa? Vaksinnya apa ya buat hewan, Iya, kayak buaya? kalau ular, ya ular-ular yang Madagaskar. Temenku juga kan memang ada yang jualan, eee, turtles yang bintang segala macam. Nah, itu sangat mahal, Mbak, kecil-kecil begitu. Mmm, Bisa puluhan juta loh, Mbak. oh gitu. Terus dokter suruh Heeh. ngapain sama turtle seperti Eee, itu? Mungkin untuk cek health-nya aja, overall health-nya dan diet-nya sih. I see, Mhm. oke. Well, Lizard ternyata lizard ternyata gitu. ya, ternyata ada yang ya namanya kalau pecinta binatang ya, bukan berarti tidak ada kebutuhan, ada kebutuhannya dan ada yang market-nya sendiri yang minat mengenai hal ini. Menarik sekali Vera, sekali lagi saya berharap untuk sukses dan ke Thank depannya you. saya pengen lihat nanti kalau udah launching, please come again on to Janda Bercanda Podcast supaya kita, bisa bicarakan lagi mengenai penggunaannya. Oke, thank you. You're welcome. Okay, goodbye for now.